Kenapa dari lahir tuh udah disable gitu? Ya, sebenarnya mama waktu mengandung aku, saya sih malah bangga. Oke, bangga. Saya bangga saya punya kemampuan banyak justru, walaupun saya tuli. Wah, keren banget. Welcome to Finfolk Podcast, the show that will give you new ideas about money, financial planning, investments, and growth hacking in a fun way. Hi folks, welcome back to Finfolk Podcast. Kali ini gue bertamu ke sebuah coffee shop ya, yang menurut gue konsepnya ini luar biasa menarik. Dan coffee shop ini juga sangat mengangkat value humanity-nya. Kita kedatangan founder dari Sunyi, yaitu Mario Gultom. Halo. Halo, Mar. Folks. Yes, Folks. Halo folks. Yeah. Halo bro. Halo, apa kabar? Baik. Di sini kita bakal bahas tentang si Sunyi ini sendiri, Ya. ya kan? Dan lu udah mendirikan Sunyi ini dari tahun 2019. 19. Berarti sekarang berjalan 3 tahun dong? 3 tahun ke-4. 3 jalan 4. Ya. Ibaratnya ini masih baby banget lah ya. Ya masih merangkak lah. Asik. Tapi lu udah, ini cabang ketiga nih. Ini cabang hitungannya cabang ke-4. Cabang keempat. Ya. Berarti ada 4 outlet. Ada 4 outlet. Oke, di mana aja tuh? Kan kita ada yang di Bekasi, ada yang di Kota Tua, ada yang di sini dan ada yang di Jogja. Bekasi, Kota Tua, di sini sama Jogja. Ya. Dan tadi sempat ngobrol katanya on the way ke 5. Kelima, Ya, di Jakarta Selatan asik, dong. promo dulu. Kembali lagi di Jakarta Selatan, kita kan dulu startnya emang di Jakarta Selatan. Oke, kan, cabang pertama. di daerah mana tuh pertama kali? Yang pertama kali di Fatmawati. Fatmawati, tapi Iya. sekarang udah masih ada? Sekarang jatuhnya pindah ke sini nih. Pindah ke sini. Ya, pusat. Oke, jadi ini salah satu pusatnya. Ya, Tempat pelatihan juga untuk karyawan juga di sini. betul, tempat I see. pelatihan. Oke, dan sekarang berarti lo kan sebagai founder / CEO nih. Founder/CEO. Dan kesibukan lo berarti sehari-hari ngapain sih? Oke, kesini. Operasionalnya, apa lu ngurusin karyawan kah? Iya. Jadi kadang-kadang tuh gue kalau dengerin orang ngobrol, Mar lu enak ya jadi pebisnis. Nah, Jadi bos ya enak ya. Ternyata jadi founder sama CEO di perusahaan lo sendiri gak jadi bos men. oke. Lu ngurusin semua operasional, lu ngurusin semua karyawan, lu ngurusin finance, tanggung jawab lu lebih banyak dan bahkan lu harus terjun ke lapangan. Betul, karena lu pernah jadi barista juga kan? Iya betul, dan namanya terjun ke lapangan tuh CEO yang namanya ngelap-lapin meja itu juga Lu lakukan. CEO nyatet stok ya itu lakuin semua, walaupun udah ada timnya. Iya. Ya ternyata kita harus terjun langsung juga, jadi there's no such thing as boss. Asik. Iya. Jadi bener-bener lu merangkap semua. Merangkap semua. Oh, gila, Bar. Kayaknya gue butuh lu deh. Iya boleh, lu kayak CV kalau. Canda. Menurut lo, untuk mendirikan sebuah coffee shop, harus nggak sih orangnya tuh suka banget sama kopi? Justru dulu tuh yang suka kopi tuh co-founder gue. Oh, lu justru nggak ngerti kopi? Gue justru gak ngerti kopi, gak suka minum kopi. Nah, terus akhirnya gimana nih, maksudnya lu bisa bertemu dengan mereka dan akhirnya memutuskan untuk bikin, oke, gue mau bikin, kita bareng-bareng yuk bikin Sunyi gitu. Jadi kalau gue awalnya mengkonsepkan adalah pengen menolong teman-teman disabilitas. Oke. Ya, kayak lo tahu kan sekarang Sunyi ini adalah sebuah coffee shop yang seluruh karyawannya mulai dari barista, chef, semuanya teman-teman disabilitas. Yes. Jadi customer dilayani dengan bahasa isyarat, kita biji kopi dari petani tunanetra, pokoknya semuanya karya teman disabilitas. Berarti dari hulu sampai hilir Betul. semuanya lu memperkerjakan disabilitas. Gue bawa konsep itu dan ketika gue mau bikin bisnis, gue riset bro. Oke. Tadinya tuh gue mau bikin sekolah doang. Tapi sekolah itu gak menyelesaikan masalah. Kenapa? Abis lulus mereka pengangguran lagi. Yes. Ya kan? Abis itu gue mau bikin cuci mobil. Tapi waktu itu gue lihat Dorsmir gitu ya? iya, cuma kurang kembang ya. Sampai-sampai gue ngelakuin riset dan menyatakan coffee is the new lifestyle kan. Oke. CAGR akan terus naik sampai 2024 gitu kan. Alright. Jadi udah deh, oke deh kita coba kopi. Nah tapi gue gak ngerti kopi. Gue ajak teman-teman gue yang ngerti kopi. Oke. Nah, jadilah kebentuk nih humanity dan coffee jadi Yes. satu. Jadi sebenarnya karyawan kita mayoritas teman tuli ya, tunarungu. Oke.
Tapi kita namanya sunyi itu sebenarnya biar hati kita sunyi. Nggak ada perbedaan, nggak ada arogansi, nggak ada kebencian. Asik. Hati yang sunyi. Jadi menyamakan status lah ya, kesetaraan. Betul. Keren banget, Mar. Dan akhirnya lo berlima nih di awal dan sekarang udah berenam. Itu ketemunya gimana dan ngegodoknya emang lo udah punya ide ini tuh dari kapan sih? Oke, jadi ide ini gue udah ada dari 2019 sih sebenarnya. Oke. Jadi waktu zaman gue on the way lulus tuh, Oke. gue udah punya ide ini. Tapi jujur ide ini Tunggu, lulus bukan 2016 ya? Lulus 2016. Sorry. 2016 idenya. Idenya 2016. Idenya 2016. Berarti dari 2016 ke 2019 lu 3 tahun nih ngegarapnya nih. Iya. Oke. Ngegarap, nyimpen ide dan sakit hati. Kenapa? Karena ketika gue bilang konsep humanity, banyak banget yang nolak, bro. Karena itu masih sesuatu yang jarang lah di tahun itu kan. Ya, kita belum terlalu aktif di dunia yang namanya people profit planet lah itu kan, triple bottom line kan. Kita taunya 3C. Cuan. Ya. Jadi kadang-kadang orang tuh kayak, ngapain sih konsep gitu, Mar? Lu mau bikin yayasan, ngapain sih? Dan itu sakit hati gue yang bikin gue takut. Mungkin karena orang itu mikir, lu fokus di humanity, mana ada duitnya. Betul. Pasti kayak gitu kan. Nah, kalau gue tarik ke belakang lagi, sebenarnya passion gue tuh emang humanity, bro. Asik. Tapi ketika SMA, lu penjurusan, dan habis itu lu ditanya kan, biasanya lu mau masuk kuliah apa, mau ngambil jurusan apa? Saya mau jadi ini, saya mau jadi itu. Ketika gue bilang, saya kemanusiaan, guru-guru gue ketawa. Serius? Kamu mau jadi apa? Mau jadi volunteer seumur hidup kamu gitu kan? Iya. Terus ya gue namanya anak 17 tahun kan hancur. Tapi setelah gue masuk kuliah, belajar bisnis, bisa tuh konsep gue gabungin tuh. Entrepreneur dan sosial. Ternyata ada social entrepreneur. Iya, social entrepreneur, benar. Nah itulah gue gabungin. That's a thing, social entrepreneur. That's a thing, dan syukurnya sekarang mulai berkembang. Yes, benar, ya kan? Benar banget. Kayak banyak aktivis, kayak di luar negeri juga kan udah berkembang banget. Yes. Banyak juga kayak ya Me Too, Black Lives Matter gitu-gitu kan. Iya, betul sekali, bro. Gue senang sih dengan sosial media semakin berkembang. Gak cuma toksiknya, tapi kan kita lebih peduli sama orang lain. Betul banget, gue setuju banget. Mar, gue mau nanya nih, tadi kan lu bilang, gue penasaran dengan awal mula lu pingin ngangkat humanity-nya itu. Apakah lu punya salah satu pengalaman gitu, kenapa sampai akhirnya gue mau banget nih untuk mengedepankan this humanity thing gitu. Oke, humanity. Sebenarnya kalau kita bicara humanity itu udah tugas utama kita lahir di bumi gak sih? Harusnya kan? Cuma seiring berjalan waktu, kadang-kadang itu misi utama kita sebagai manusia kan hilang ya. Jadinya jadi cuan, jadinya jadi ngejar jabatan, gitu kan? Power gitu kan. Power, ya itulah. Tapi memang dari kecil tuh nyokap yang ngajarin sih. Bukan nilai 9, tapi 9 orang kamu tolong. Itu prinsip yang ditanamin ke gue. Dan gue punya prinsip itu, dan ketika gue masuk ke dunia dewasa 17 tahun, ya tadi gue dibantai. Iya, dibantai sama society lah. Iya, dibantai sama society, dan bukannya gue lemah atau gimana, tapi gue 17 tahun, bro. Gue digituin ya hancur cita-cita gue. Ya pasti lah, itu kan kita masih benar-benar naif lah ibaratnya. Masih gak tahu apa-apa, tiba-tiba guru kita sendiri ya. Betul. Dan ketika gue merasa sedih, ya gue mencoba mencari passion baru, dan ternyata bisnis is a very good thing to learn kan. Gue ngeliatin di Jakarta tuh banyak banget ide-ide kreatif, ide-ide gila lah, out of the box semuanya kan. Baik banget anak muda yang create something brand new gitu kan ya. Yang kreatif banget gitu. Tapi coba deh, kalau kreativitas lu selipin nilai kemanusiaan sedikit. Bisa gak dengan seluruh kreativitas lu yang gila itu, yang hebat itu, lu selipin sedikit nilai kemanusiaan, dan tiba-tiba gue di tengah jalan, gue ditelepon sama nyokap. Nyokap gue bilang, Mario inget gak dulu kamu kan sering tuh ketemu sama anak-anak panti yang disabilitas. Itu anak-anaknya udah pada meninggal. Ada yang sakit, ada yang terlantar, ada yang apa. Itu salah gue, karena gue sempat kehilangan passion. Ya udah, di tahun 2016 gue mau lulus, oke, gue harus concepting nih. Gue harus bikin sebuah usaha yang menggabungkan entrepreneur dan sosial tadi. Dan ternyata 3 tahun ditolak-tolakin sama orang-orang yang gue ajak kerja sama. Sampai akhirnya gue kerja sendiri, cari uang, punya gaji, dan ternyata gajinya tuh bisa gue pakai buat modalin gue sendiri. Jadi lu bener-bener bootstrap dari awal. Sunyi sampai sekarang kita masih bootstrap, dan kita emang baru mulai open sih for investment. Ya, karena bootstrap terus ya capek juga. Capek, bro. Atau gimana menurut lo? Kalau bootstrap terus gimana? Kesandung berarti. Gara-gara bootstrap. Kesandung, kepleset, jatuh malah ya kan. Tapi emang ya kita butuh investor juga at least gitu kan. Tapi
lu berlima dan lu sebagai pemegang saham paling besar di sini. Ya, gue sebagai Di sini. founder dan CEO dan memang pemegang saham paling besar. Oke, dan dari berlima itu gimana sih cara satuin visi kalian? Karena kan, oke, let's say Mario yang punya humanity-nya, kan belum tentu sisanya berempat lagi punya jiwa kemanusiaan sebesar itu. Betul, iya. Gitu. Apakah ada mungkin ya dari founder yang lain kayak, aduh Mar, kayak nggak bisa kalau humanity terus nih, kayak nggak yakin gitu dengan visi lo. Sampai akhirnya lo bisa menyatukan kelima orang ini visinya, visi dari Sunyi sendiri. Jadi ada yang gue pelajarin sih. Tadi kan gue cerita tuh tentang gue ditolakin banyak orang tentang konsepnya. Sebenarnya kalau gue lihat-lihat, kita tuh harus menilai dari dua sisi. Satu sisi dari luar, mungkin orangnya nggak tertarik. Satu sisi tuh dari gue. Karena gue sebagai founder tidak ngerti pitching yang baik. Ya. Dan saat itu gue mikir yang mereka nih yang terlalu yang nggak kenal humanity. Tapi setelah gue pikir-pikir, pitching gue jelek banget bro. Nah gue belajar, gue coba untuk mengetahui how to do a pitching, dan gue pitching dulu ke teman-teman gue. Dan teman-teman gue ini masing-masing waktu itu lagi ngantor di kantornya masing-masing. Gue kenal beberapa kan. Mereka semua memang punya kesibukan masing-masing. Dan kebetulan mereka semua lagi jenuh. Oke, dengan kehidupan kantor. Jadi gue coba pitching. Oke, gue mau bikin coffee shop. Tapi ada tapinya itu bro. Tapinya itu ternyata yang bisa membuat mereka tuh tergugah hatinya dan mereka tuh jadi mau untuk mempelajari. Mungkin sebelumnya mereka nggak punya passion itu, tapi akhirnya mereka jadi mau mempelajari tentang humanity ini. Alright. Ya. Jadi kita mancing orang dengan cara ya pertama ya awalnya karena gue pitching, gue menceritakan dengan baik dan benar. Menceritakan kira-kira ke depan seperti apa. Jadi mereka pun juga positif. Seandainya gue punya ilmu pitching ini dulu ya mungkin investor yang nolakin gue mungkin bisa beda ini, gitu kan. Berarti itu proses juga lah ya. Gue belajar gue belajar karena enak gak sih jadi murid lo belajar terus. Iya betul. Iya. Ya pasti kita juga sekarang masih belajar. Iya betul. Sambil running bisnis kita juga pasti masih belajar. Iya. Jadi akhirnya berlima ini udah punya satu visi. Tapi along the way masih ada nggak sih yang kayak meragukan gitu loh? Pasti kan ada cekcok lah satu sama lain. Oke. Kalau cekcok bisnis mah makanan sehari-hari bro. Gue yakin juga folks di rumah yang lagi bisnis. Iya. Adalah kayak baru kemarin baru berantem gitu kan. Serius? Ya nggak apa-apa, itu sebenarnya hal biasa. Cuma kalau untuk cekcok terhadap value enggak. Kenapa? Karena memang kita nih sebagai founders dan co-founders harus memiliki satu rel kereta yang sama ke satu tujuan ya dong. Tapi kalau di rel kereta misalnya tiba-tiba dia ada ide baru, ada apa, itu kan boleh kita ributin. Tapi yang penting kita stay on track lah gitu. Jadi kalau untuk value sih nggak berantem. Cuma ya paling ya namanya ide bro. Ide gue lebih pintar, ide dia lebih pintar, kita beradu. Biasa kayak gitu ya, sama-sama punya ego sendiri ya. Iya, betul. Dan kalau dari mereka sendiri ada nggak sih yang meragukan di awal mungkin ya? Tapi kan kalau sekarang udah jalan ya. Di awal ada nggak sih keraguan kayak kayaknya susah nih jalan nih, orang-orang kayaknya nggak aware deh sama kayak gini ya. Kita berlima sih. Semuanya ragu. Semuanya ragu men. Wajar. Jadi gini sih bro, gue percaya setiap manusia tuh punya satu ketakutan namanya fear of uncertainty. Yes betul. Ketika lu ragu, ketika lu nggak tahu, ketidakpastian. Betul. Kan? Ketika lu nggak tahu lu takut, ya kan? Tapi ketika lu belajar, setidaknya lu pede sedikit. Kita awal takut, apalagi co-founder gue udah tahu cerita gue ditolak-tolakin dulu kan. Kita coba yaudahlah kita buka, kita coba jalanin strategi marketing kita jalanin program kita. Pas buka, wah gemeteran banget bro, gemeteran banget. Tapi hari pertama kita buka, customer pertama yang ngetok pintu dia masuk, dia pesen, dia ngobrol langsung sama barista kita, dia ngomong ke kita, Mas ini konsepnya bagus banget mas, saya setiap hari datang, besok saya bawa anak saya. Besoknya dia bawa anaknya bawa teman-temannya, dan ternyata untung kita nggak berhenti bro. Untung kita nggak berhenti. Berarti saat itu lo tahu this gonna be big, ini bakal ada hasilnya. Tapi ragu. Masih ada keraguan. Masih ada ragu karena balik lagi ya here we are doing something impossible yang mungkin masih jarang banget di negara kita ini. Yes betul. Ya gue selalu bilang ke semua orang it's okay to be takut, nggak apa-apa. Kalau lu takut lu coba belajar, lu siapin rencana. Kalau ternyata rencana lu udah matang dan lu masih takut ya nggak apa-apa, wajar. Tapi jalanin dulu aja. Gitu. Sunyi ini nggak mainly monetize dari jualan kopi doang. Betul. Ya kan. Ada yang namanya akademi juga ya. Kita ada Sunyi Academy. Oke, boleh ceritain nggak Mar?
Jadi kalau Sunyi Academy itu sebenarnya adalah pelatihan barista untuk disabilitas dan non disabilitas. Ya untuk disabilitasnya kita memang so far gratis ya, tapi untuk yang non disabilitasnya kita berbayar. Dan biasanya kita mengajak perusahaan-perusahaan negeri maupun swasta untuk melakukan CSR tuh ya udah di kita aja. Jadi kalian bisa sponsorin kita, habis itu kita akan gunakan ini untuk melatih teman-teman disabilitas di Jakarta, di luar kota, dimanapun. Jadi program CSR dong ya. Betul. Lebih ke B2B dong ya. Ya, dan pelatihannya nggak cuma tentang coffee, kita ada pelatihan HR. Cara bikin CV, biar teman-teman ini kan mereka ya kalau gua nggak bisa nampung kerja di sini kan mereka harus cari kerja di luar. Betul. Pelatihan interview, ada juga pelatihan finansial. Siapa tahu kalau mereka mau kerja di dunia administrasi kan, itu kan perlu gitu. Benar. Dan sekarang ini berarti lo outsource dari Sunyi Academy semua? Mayoritas karyawan kita lulusan dari sekolah kita sendiri. I see. Dan satu coffee shop ini 100% semuanya disabilitas? Seluruh cabang semuanya 100% disabilitas. Keren banget. Terus gue penasaran deh, kayak contohnya ini gue kan tadi pas datang nih, gue nggak ngerti sama sekali kan bahasa isyarat, bahasa gesture. Gimana sih cara mereka itu? Dan mungkin konsumen yang masuk juga gitu supaya nggak awkward atau kayak gimana? Oke, itu sebenarnya jawabannya dijawab dengan experience ya. Jadi kita memang di setiap cabang tuh ada cara belajar isyaratnya, ya. Dan kita seluruh barista ini kita ajarin untuk mereka nggak cuma jadi barista, tapi mereka juga menjadi seorang aktivis. Jadi kalau ada customer bingung, mereka tuh ajarin bahasa isyarat. Otomatis kan mereka membantu menyebarkan bahasa isyarat di Indonesia kan? Yes, benar-benar. Karena kan itu juga mungkin, ya ini opini gue sendiri ya. Kayaknya bahasa isyarat itu perlu deh mungkin ya dipelajarin mungkin dari SMP. Ya nggak sih untuk kita juga, karena kan kita nggak tahu ketemu orang dan kita nggak tahu dia ternyata disabilitas. Kan banyak yang lagi memperjuangkan nih aktivis-aktivis supaya sekolah-sekolah umum yang buat kita nih non disabilitas mulailah ada pendidikan mengenai disabilitas. Iya kan, ya kita dulu dapat pendidikan tentang kota Jakarta kalau gua dulu kan PLKJ ya gitu. Iya. Coba ditambahin lah satu tentang disabilitas, entah di SMP entah di SD, ya cuma satu kelas lah gitu, maksudnya 1 tahun gitu kan. Setidaknya itu kan sudah menanamkan benih-benih sosial di anak-anak generasi baru kita gitu kan. Pengennya sih begitu. Dan lu juga kan sekarang nih aktif sebagai aktivis juga nih, ya kan? Iya, memperjuangkan untuk hal itu. Ya. Tapi apa sih yang sebenarnya kira-kira bisa lo lihat dari teman-teman disabilitas ini sama mungkin orang-orang yang normal gitu? Ada nggak sih kelebihan mereka yang kayak lebih menonjol gitu? Gue ada cerita nih men. Gue harap cerita ini juga jadi pelajaran buat folks di rumah ya. Waktu itu gue mau hiring di cabang pertama waktu kita mau launching. Saat itu gue mau hiring cuma 5 orang. Dan ketika gue mau hiring 5 orang, gue pakai cara 2 nih. Satu dari komunitas ya, dia tinggal nyebar-nyebar cerita. Yang satu lagi gue job posting online. Karena ada nih kayak website untuk job posting khusus untuk disabilitas. Ada? Ada. Ya kalau kita kan udah banyak ya, ada macam-macam namanya. Ya. Nah ini ada khusus nih untuk disabilitas. Gue posting di situ dengan harapan ada ya 10 yang daftar. Yang daftar ke gue 1.000 men. Serius? Ya. 1.000 dan itu gue hancur banget hati gue. Gimana caranya lu screening tuh 1.000? Itu dia, gue sampai minta tolong sama website itu bantuin screening ya. Itu gue sakit hati, kenapa? Karena gue cuma bisa nolong 5 dari 1.000, men dikit banget. Dikit banget. 0,5%. 1% aja nggak nyampe kan? Gue sedih banget, gue merasa bersalah. Tapi waktu itu teman-teman gue bilang, Mario kita mulai dari sini dulu 0,5%. Nanti one day kita akan menyentuh 1, 10, 100% gitu kan? Betul. Ya kalau nggak nyampe 100% nggak apa-apa, cuma yang penting berkembang kan. Dan ketika gue hiring, gue pelatihan nih, karena gue minta mereka pengalamannya 0. Ya nggak perlu pernah jadi barista, nggak perlu pernah punya pengalaman pekerjaan. Karena Indian lu juga bakal ngajarin itu. Betul. Dan ketika gue ngajarin mereka nih, trainingnya itu jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 5 sore, udah selesai pulang-pulang, mereka lari lagi ke dapur, masak lagi. Mereka ke bar, udah jam 7, udah pulang-pulang, udah malam. Kalian pulang, capek nanti sakit. Saya gak mau pulang, Pak. Mereka bilang gitu. Kenapa? Tuhan sudah memberikan saya pekerjaan, jangan suruh saya istirahat. Saya mau kerja. Dan itu kondisinya gue lagi pulang kantor, gue habis ngeluh men. Gue ngeluh, capek banget kerjaan gue hari ini. Aduh macet banget jalan hari ini. And then tiba-tiba gue ketemu mereka ya. Jangan suruh saya berhenti kerja. Saya mau belajar Pak.
Gue langsung kayak ketabok bro. Iya, ditampol. Wah ditampol kenceng banget gue mau ditampol kenceng. Besokannya gue gak pernah ngeluh kerja. Iya. Gue gak pernah ngeluh kerja. Gila ya, mereka tuh punya kemauan yang begitu besar banget ya. Mereka terintimidasi, mereka terdiskriminasi. Ketika mendapat kesempatan, mereka menghargainya 10 kali lipat daripada kita. Yes. Gitu. Gila banget. Jadi gue belajar untuk gak ngeluh. Yes. Karena mereka aja enggak. Masa gue ngeluh? Betul. Kita udah bersyukur ya punya kerjaan. Iya. Kita bersyukur punya ya everyday life ya, kita bisa interaksi dengan orang lain. Iya, indra gue masih lengkap. Yes. Mereka kehilangan 1 atau 2 indra. Betul. Tapi masih senyum gue liat senyum. Iya. Tadi gue juga disapa dengan sangat cerah, dengan sangat dengan penuh semangat juga gitu. Itu bagus banget sih Mar, cerita lo sih keren banget. Ya, jadi pelajaran banget ya. Pelajaran. Yes. Kita belajar juga dari mereka ya, actually ya. Gila sih Mar. Dan berarti ada nggak sih kalau dari tadi kan lu pelajarin dari mereka gitu ya. Cuman kan sebagai pebisnis nih ya, mungkin salah satu hal yang paling menguras energi adalah human management. Ya. Iya kan. Betul. Gimana sih ngurus mereka, lu ngelit mereka gitu loh? Gue masih jauh dari kata sempurna ya untuk human management ya. Kenapa? Karena ya namanya di dunia pekerjaan pasti ada yang namanya masalah pribadi dibawa ke kantor. Ya kan? Lu paginya bete, and then masuk ke kantor, bete ke bawah. Otomatis lu bete ke teman kantor lu bete nyebar tuh. Iya, jadi udah kayak lingkaran setan gitu kan ya. Betul. Di kebetean ini. Iya. Ada drama, itu sebenarnya hal yang pasti terjadi gitu sih. Tapi ya itulah kenapa kadang-kadang kita pemimpin harus terjun ke lapangan bro. Karena mereka butuh sosok. Dan gue kadang-kadang tuh cuma datang ya gue cuma ngobrol ya, kamu sama dia kenapa berantem, kamu kenapa cemberut hari ini. Dan itulah hal-hal kecil yang sebenarnya sering kita lupain bro. Iya betul. Kita sering banget lupa, kayak contoh lah lu punya tim nih men. Yes. Tim lu gak achieve. Kadang-kadang yang opsi kita adalah cuma satu, marah. Iya. Kita gak tanya kenapa. Betul. Gak ada probing sama sekali tuh. Kenapa nih gak achieve gitu? Ujung-ujungnya marah-marah. Iya. Gak suportif, gak apa. Ya sebenarnya hal-hal kecil gitu yang suka kita lupain sih. Dan gue memang dulu di kantor gue juga gitu, nyata bro. Gue baru inget kalau misalnya lu berkaca jadi. Iya berkaca. Sesimpel kalau misalnya gue nanya kamu apa kabar hari ini, kerja kamu gimana, itu aja bisa bikin mereka senyum. Akhirnya senyumnya nular kan. Dan siapa tahu kita bisa kasih solusi terhadap masalah mereka gitu. Cuma ya kadang-kadang itu tuh kita lupa men. Ya, iya gak sih? Sebagai pemilik, sebagai owner kita punya kepenatan sendiri gitu kan ya. Hal-hal kecil itu kadang kita lupa. Resiko pemimpin sih bro, lo harus nanggung penat orang lain. Betul. Dan itu yang bikin lo jadi pemimpin. Betul. Serving kan, kita as a leader ya serving ujung-ujungnya. Melayani ya gitu ya, iya betul. Kan? Oke, dan kira-kira gue bisa ngobrol gak sih Mas sama salah satu karyawan lo nih? Boleh. Dan gue juga pengen belajar sedikit nih soal bahasa isyarat kan, karena tadi lu juga sebutin deh bahwa yang boleh ngajarin bahasa isyarat tuh sebenarnya dari disabilitas sendiri. Betul. Kenapa sih? Sebenarnya gini bro, ini kan adalah adat dan budaya mereka ya, bahasa mereka. Kalau gue yang ngajarin lu isyarat, gue sama aja mencuri identitas mereka. Kan kita bisa menghargai mereka dengan cara ya kita ngundang mereka, kita belajar bareng langsung dari orangnya gitu kan. Jadi boleh ya? Ini boleh banget. Oke, folks. Nah, ini dia ada Paul di sini sebagai head of baristanya di Sunyi Coffee Dalam Sutra ini ya, Maria. Dan nah, Paul, apa kabar? Sehat. Ya, baik, sehat. Luar biasa, mantap banget. Nah, Paul, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama kamu nih. Ya, mau ngobrol-ngobrol dikit tentang gimana sih suasana kerja di Sunyi Coffee ini. Nanti kita juga mau ngomongin bos kamu nih. Mau nanya-nanya juga. Sama aku juga mau belajar sedikit soal bahasa isyarat. Ya, jadi mungkin juga bisa ajarin juga ke kamera nanti. Ya, supaya folks di rumah bisa tahu ya gimana sih percakapan dasar. Gitu. Oke. Apa pertanyaan? Paul? Oke. Nah, Paul sekarang umur berapa, Paul?
28. Oke. Ya. Bentar lagi ulang tahun ya, Paul? Kapan ulang tahunnya? 20 November. Oke. Ya bentar lagi dong. Bentar Iya, lagi. udah tinggal 3 bulan lagi nih. Iya, 3 bulan lah. Oke, Paul ini udah disabel dari lahir atau gimana? Oh, dari lahir. Ya dari lahir. Oh, gitu. dan maksudnya tadi bisa diceritain nggak kenapa bisa kenapa dari lahir tuh udah disable gitu? Ya, sebenarnya mama waktu mengandung aku sakit. Oke. Oh gitu, karena sakit itu aku jadi tuli. Oh, jadi waktu mengandung, Ya, jadi zaman dulu tuh zaman flu burung, mamaku waktu mengandung kena itu tuh. oke, Jadi mungkin kandungannya kena masalah. bermasalah. Sampai akhirnya tuli. Nah, berarti dari lahir ya, dan waktu kan beranjak dewasa nih, ya kan? Ya kan? Nah, gimana sih rasanya Paul sendiri? Apakah merasa dikucilkan kah? Atau merasa dipojokkan gitu karena disabel ini? Saya sih malah bangga. Oke, bangga. Saya bangga saya punya kemampuan banyak justru, Oke. walaupun saya tuli. Wah, keren banget. Positif banget ya. Positif. Ya. Saya bisa jadi pemasak, saya bisa barista, aduh banyak banget saya bisa. Keren. Positif banget bro. Iya. Keren banget, Paul. Ya, Berarti betul. sebelum jadi barista, jadi barista ini di Sunyi udah berapa tahun? Sudah 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun? 2 tahun? 8 bulan. Ya, 2 tahun Oke. 8 bulan. Dan sebelum jadi barista, Paul kerja apa nih? Oh, saya kerja administrasi. Oke, administrasi. Ya, jadi saya ngurusin warehouse. Oh, admin. warehouse. Ya, gudang-gudang. Oh, gudang. Jadi admin di gudang. Admin ya. Oke, admin. Barang-barang hari. Ya, kayak saya ngecekin barang-barang entah dari luar negeri. Ya, ya saya ngedatain semuanya. Oke, dan waktu Saya malah pusing kerjanya. Iya, banyak banget yang dikerjain data-datanya semua gitu. Oke. Oh iya, sampai 3.000 item gitu. serius, baik banget. Oh, 3.000 item. Oke. Oke. Terus akhirnya jadi barista. Setelah itu jadi barista. Ya, Ya. jadi barista. Nah, sebelumnya apakah punya background barista? Apa baru belajar di sini? Belum, nggak punya. Saya justru pertama kali di sini jadi barista. Sebenarnya sebelumnya saya mungkin biasa. Sebelumnya saya waktu masuk ke Fatmawati itu saya dimintanya masak. Oke, Boleh. jadi chef lah ya. Jadi chef. Tapi sekarang saya pindah posisi jadi Dan barista. jadi barista dan belajar juga gimana roasting coffee gitu ya. Ya, saya belajar. Nah, Masih belajar. kalau dibandingin dengan pekerjaan sebelumnya sama sekarang, kamu lebih suka yang mana? Mikir. Dua-duanya sama lah pekerjaan, tapi lingkungan. Oke. Kalau lingkungan kerjanya mayoritas orang dengar Iya. atau orang non disabilitas itu menjadi hambatan besar. Oke. Contohnya, kayak misalnya aku dipanggil-panggil ya, aku nggak bisa Nggak dipanggil, aku denger. nggak dengar gitu. Takutnya aku jadi hambatan. Oke. Tapi di Gitu. sini Kalau di sini, sunyi. Ya, kalau di sini kan kita semua teman-teman disabilitas, teman-teman Yes. tuli, dan ya akhirnya kita bisa komunikasi. Gitu. Oke. Kita kan di sini semua ownernya juga bisa bahasa isyarat. ya jadi sangat mendukung lah ya emang untuk di sini kan suasana kerjanya. akses
Akses. Di sini akses. Oke. Nah, Paul, boleh ajarin nggak sih ke aku gimana caranya menyapa? Kayak halo gitu, Halo. nama saya gitu. Gimana? Gimana? Halo. Halo. Nama saya Sesuai gitu, ya nanti sesuai Oke. sama alfabetnya A, L, B, D, ini B, B-nya, iya betul. oke, R, E, E, T, oke. jadi itu Oh, ini tepuk tangan. Karena kan kalau begini kan, Enggak kedengeran nih. iya, mereka adatnya, culture-nya adalah cheers. Cheers. Kalau Iya, ini kan kedengeran. untuk orang dengar, kalau saya tuli nggak bisa dengar gitu. Oke, keren Ya. banget. Jadi itu Nah, ya. coba ajarin lagi ya. ah, Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Selamat sore. Kenapa pagi gini? Coba ulang, coba pagi. Ya. Karena terang. Enggak, pagi dulu. Pagi. Terus Kalau siang. siang, Siang. Ya. pagi, siang, sore, malam. malam. Oh, Gitu. jadi kayak mataharinya. Betul. Oh. Iya. Matahari kan Oke. lama-lama makin terbenam. Terima kasih. Terima kasih. Lalu sama-sama. 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 Oke, gitu ya. Kalau misalnya saya nganterin makanan atau minuman, saya nggak boleh lupa bilang terima kasih. Oh. Oke, Ya kan kalau oke. nganterin terima Terima kasih. kasih. Dibalesnya Sama-sama. Sama-sama. Oke, luar biasa. hey. Oke, Paul, setelah dari Sunyi kan kerja di sini, kamu ada mimpi nggak sih ke depannya? Pingin ngapain? Saya harap untuk Sunyi maju terus. Ya, Amin. harapan untuk Sunyi. Buka lapangan pekerjaan untuk disabilitas. Indonesia harus setara. Oke, gitu ya mimpinya. Jangan diskriminasi kami terus. Kita semua setara kok. Jangan ada batas. Oke. Wow. Keren banget. Keren banget ya, Paul. Saya harap saya harap semoga sukses. Oke. Ya. Amin. 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 Nah, Paul itu kan tadi buat ini. Kalau buat kamu sendiri, Untuk kamu sendiri. kamu sendiri, Harapan apa? harapan Mau apa? apa? Mau ngapain? Mau buka Mau usaha. usaha. Iya. Mau buka usaha makanan atau minuman. Oke. Iya. Aku tunggu masih lama. Oke, nggak Iya, apa-apa, iya, pelan-pelan. Berjuang pelan-pelan. Iya, iya. Tapi nanti jangan saingan sama aku ya. Kolaborasi ya. Saya bantu mendukung. Ya. Saya akan terus bantu Bos Mario. Oke. Kasih. Kasih. Sohib. Wih. Sama. Saya akan terus menghargai. Kita semua saling menghargai. Ya. Ya. Nah, mungkin Paul ke depannya bisa punya salah satu cabangnya Sunyi kali ya. Mungkin. Ya. Amin. Amin. Oke. Ya, bantuin doa ya. Doa, ayo teman-teman Paul juga Ayo, bantu doa. bantu doa ya. Biar Paul punya Sunyi sendiri. Ya, itu saling doain lah udah. Oke, ya udah Paul, thank you banget ya. Thank you banget. Kita ngobrol, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Iya. Udah ngobrol bareng kita, bareng Fox juga gitu. Terima kasih sudah diskusi sama Albert, Albert Mario, dan sama Bos Mario. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, Bos, aku doain ya sukses, bisa terkabul yang tadi punya usahanya dan kesetaraan juga dengan teman-teman disabilitas juga. Indonesia nggak ada diskriminasi lagi. Amin. Amin. Oke, thank you. Thank you. Oke, Mar.
kita ngobrol sama Paul tuh ternyata gue juga dapat banyak insight juga ya. Dan tadi diajarin juga beberapa isyarat ya. Iya, betul. Dan menurut gue itu juga memang penting sih. At least kita bisa belajar dasar-dasar, mungkin kayak selamat pagi, terima kasih, halo gitu kan ya. At least betul. kita harus belajar gimana caranya untuk menyapa gitu Iya, ya. betul. Karena kan kita nggak tahu ya, siapa tahu kita bertemu orang-orang disabilitas di jalan, Iya. kita nggak tahu ternyata dia disabilitas, at least kita punya dasarnya untuk berbicara kayak Betul. gitu kan. Nah, Mat, ngomong-ngomong soal bisnis, kita balik lagi nih Oke. ke topik bisnisnya. Ngomongin tren coffee shop tadi, lu bilang at least masih ada 2024 gitu kan? Iya. Dan lu bangun Sunyi ini 2019, 19. which is sebelum pandemi. Iya. Ya kan? Boleh ceritain nggak sih, Mar? Ketawa. lu lika-liku di pandemi kayak gimana nih? Iya. Karena kan mungkin banyak banget pengusaha F&B yang Termasuk bapak gitu kan. Iya, termasuk saya yang kena imbasnya saat pandemi gitu. Gimana, Mar? Sempet tutup? Iya betul. Jadi waktu kesalahan gue adalah gue nggak menduga akan ada pandemi. Nggak ada, Mar, dari kita yang menduga. Nggak ada ya, emang Nggak menduga ada. ya? Itu Iya. kalau bisa menduga dia cenayang, Mar. Oh iya cenayang. Nggak ada yang duga. Dulu inget banget sebelum pandemi itu kita lagi banjir besar ya, terus kita bilang nggak takut covid, kita banjir aja berenang gitu kan. Iya. kan? Nggak taunya beneran covid kan. Ya jadi dulu tuh ketika di masa jayanya kita, Iya, itu lagi naik banget ya. wah lagi naik banget. Covid tiba-tiba muncul dan omset gue jatuh 95% bro. Oh, gila. Ya. Omset gue jatuh 95%, minusnya banyak, rugi, bayar gaji, gak tahu gimana caranya. Itu selama berapa bulan, Mar? Itu selama, waktu itu dulu namanya PSBB ya? Iya, PSBB. PSBB itu selama 4 bulan tuh. Gila. Itu bener-bener sehari ya bro. Aha. Gue bisa jualan tuh cuma 15. Serius? Iya, kalau gue bahkan pasang target tuh cuma 15. Sehari? Sehari cuma 15 dan lo tahu gak cukup buat bayar listrik. Gue kan gak mungkin PHK bro. Gue udah kasih kesempatan ke teman-teman disabilitas. Oke. PHK bukan pilihan gue. Yes. Jadi gue jujur gue sampai ngeluarin uang gue pribadi. Oke. Yang penting nih gaji keluar, yang penting gaji anak-anak aman. Gue bikin strategi, gue belajar online semua. Tapi ternyata dunia online kan gak semudah itu ya bro ya. Betul. Ya kita bertarung dengan banyak pesaing lain yang mungkin modalnya lebih besar, pengalamannya lebih banyak. Betul. Ya gue waktu itu sudah ngomong ke teman-teman gue. Teman-teman gimana ya kita laporin ke anak-anak ya, kenapa? Kita bangkrut. Gitu kan? Udah ngomong kayak gitu? Udah. Sampai-sampai ya mungkin ini tantangan untuk seorang founder untuk bisa bangkit ya. Yes. So gue belajar lah, social media yang lagi naik waktu itu TikTok. Ya. Nah, Instagram, gue pelajarin tuh semua algoritmanya, gue pelajarin strategi-strategi posting, copywriting gitu-gitu, dan gue baru tahu tentang apa sih pentingnya influencer. Oke. Gitu kan. One day gue punya temen nih, dia influencer. Dia datang ke Sunyi, dia bilang gini, bro, lu coba deh kembangin TikTok. Oke. Gini, gue bikinin lu video, gue upload. Oke? Waktu itu gue skeptis dengan sosial media kayak. Apalagi TikTok zaman dulu, isinya orang-orang nari semua kan. Iya, sorry banget, gue salah satu mungkin orang yang skeptis. Padahal sekarang gue pemain TikTok sejati gitu. Tiap hari gue scrolling kan. Untuk nyari tren, Untuk ya nyari kan? tren, Nah, betul. bener-bener. Dan informasi. Iya, betul, setuju. Temen gue ngupload, dan besokannya gue baru tahu ada konsep namanya FYP ya. FYP, betul. Ya, gue masuk FYP, penontonnya sekitar 2 juta. Yes. Gue kayaknya sempet nonton tuh. Kerugian gue 4 bulan ketutup seminggu. Gila. Gue langsung, wah ini gara-gara gua yang waktu itu tidak terbuka terhadap sosial media. Gila. I'm a bad founder at that time. Gila, Dan gila. temen Dari gua- 4 bulan itu Iya. lu tutup dengan seminggu Iya. masuk FYP itu dan banyak banget. Wah gila. Membludak gitu masuknya. Iya, gue sampai parkiran gue tuh sampai waktu itu di Fatmawati tuh sampai hampir 500 meter kali. Gila. Parkir pinggir jalan gitu loh. Dan itu jadi pelajaran sama gue. Oke, gue harus open minded. Yes. Dan akhirnya di COVID tuh kita bisa survive dengan memainkan digital. Dengan ya ada bekas luka 4 bulan itu dalam dalam apa ya, bekas luka kan nggak bisa hilang ya. Betul. Wah, Itu gua- battle scar, Mar. Battle Ya, scar. itu bukan bekas luka, justru itu jadi bisa lu pamerin. Iya. Kehormatan. Iya, kehormatan. Keren banget. Wah tapi gue nangis men. Gue bener datang pagi, gue duduk di kafe gue sendiri, gue nangis, air Gila, mata gue selama keluar. 4 bulan, Ah, berarti selama 120 hari, lu jualan cuma 5 gelas. sehari. Sehari. Ya.
Man, gila Ya sih. itu itu sakit banget dan yang paling sakit lagi bro waktu itu bro, gue kan punya komunitas pedagang kopi. Ya, Setiap hari ada chat, bro gue pamit duluan ya, bro ada yang mau Live hire grow, karyawan gue gak, live grow gitu. bro ada yang mau beli mesin gue mesin gak, dia. gue tuh bocahnya Aduh, sedih banget. gak kuat gue, Gila. ya tapi memang kalau kita kesulitan saat pandemi ya nggak apa-apa lah, emang kita semua Yes. gitu men, tapi Betul. bagaimana kita bisa survive dan Bangkit lagi. bro kan gak semua orang punya privilege ya. Ya. Kayak gue aja bootstrap tuh setengah mati, gue Betul. juga modal aja gue jujur minjem kan dari bank waktu itu. Ya gue nggak, uang yang tiba-tiba jatuh ke tangan gue gitu. Iya. Iya. pastilah. Ya buat orang-orang yang nggak beruntung kayak kita gini ya, modal kita ya otak sama dengkul lah. Iya. Soalnya. Ya. Bener, usaha Iya, dan betul. usaha pastinya. Betul. I see. Tapi sekarang kalau dari Robin sendiri gimana nih, Mar? We are not yet balik ke masa jaya kita, Oke. tapi kan sudah naik. Hmm. Sudah naik, pelan-pelan kita liatin trennya naik terus. Apalagi sekarang kan ya udah nggak kayak dulu lah 100% bener-bener lockdown gitu ya. Ya. Sekarang kan udah ya bebas lah gitu kan ya. Bioskop juga udah 100% gitu kan Ya ya. betul. Udah almost new normal ya. Almost new normal ya. Jadi memang ya kita tahu pasar offline ada, Yes. kita kuatin offline, gak ninggalin online juga. Ya. Ya mungkin kalau kita jujur-jujuran ya, kami ini sebagai coffee shop yang experience-nya sebagai senjata utama, Yes. kita tuh lebih banyak penjualan offline. Ya, Dari dibanding itu, online-nya. ya, jadi online itu perpanjangan tangan kita untuk memberikan a glimpse Ya. terhadap experience offline kita, Yes. supaya orang penasaran datang ke Nah, offline. karena kan emang di Sunyi ini benar-benar ngejual ambience-nya Ambience-nya. ya gimana caranya berkomunikasi dengan para Iya, disabilitas ini, interaksi ya, dengan teman-teman kita disabilitas. ini. Ya. Betul banget. I see, nice banget Mar. Dan gue mau tanya nih terakhir, endgame lo untuk Sunyi ini, apakah IPO? Amin ya, amin. Amin ya. Amin. IPO ya. Kan sekarang udah mau masuk nih investor. Iya, Apakah iya. nanti siapa tahu lo mau buka PT Sunyi segala macam gitu Oh, iya, kan? iya. Ya kan? Ya namanya kita sebagai pebisnis kan kita pengennya tuh lah scale up. Yes, Ya betul. kan, mungkin kita startnya dari coffee shop, nanti kita lebih dari coffee shop, Hmm, kita bisa jualan yang lain, ada Iya. layanan yang lain, dan Betul. memang itu harapan kami sih. Oke. Kita nih kalau sekarang scaling up kita, pertama untuk cafe adalah spreading dulu, Oke. semakin banyak cabang. Buka cabang terus ya. Ya, yang kedua adalah kita masuk ke retail. Kita kan Oke. punya biji kopi tuh asli dari Yes. teman-teman disabilitas. Dan itu Sunyi sendiri yang produksi ya berarti. Betul, Ya? ya. Dan katanya juga lu udah invest di kebun. Kebun. Ya. Nice Jadi banget. emang kita udah ada kerjasama tuh sama Yes. petaninya di sana. Nah, itu kita sebut sebagai Rebirth 1,0. I see. 2,0 kita kemana? Kita mau masuk ke lebih ke arah lingkungan, Oke. planet. Yes. Ya, karena ya... Tiga fondasi tadi tuh. Iya, betul. People dan planet akan menciptakan cuan. Cuan, iya. Asal gak 3C tadi Iya. ya. Iya. Kalau kita udah masuk ke lingkungan, baru kita masuk ke Sunyi Rebirth 3.0, Oke. yaitu digital. Digital ya. Kenapa digitalnya terakhir, Mar? Ya karena kita juga harus tahu pondasi kita ini apa. Pondasi gue kan coffee shop, sesuatu yang offline. Kan? Yes. So kita kuatin dulu pondasi offline-nya, and then ketika ini sudah menjadi ekosistem yang mandiri, baru kita pindah ke online. Digital Nah ya. itu bro, Yes. gak tau deh, kalau menurut lu gimana? Karena gue sering banget lihat orang tuh yang kayak, oh gue pengen masang target langsung tahun ini gini, langsung gue pengennya 3 tahun gue langsung capai ini semua. Yes, yes, yes. Kalau gue ide gitu mungkin dalam waktu 10-15 tahun. Hmm. Menurut lu gimana? Kelamaan Kalau menurut gue enggak sih. Kalau menurut gue ya Enggak. tergantung fondasi lu kayak gimana. Hmm. Lu harus kuatin fondasi dulu pasti ya. Mungkin buat Fox juga di rumah, Hmm. sebuah bisnis bisa berlari cepat gitu kan ya. Ya. Ya itu pasti mungkin suntikan modalnya gede. Kan kita nggak tahu, Ya. gitu kan. Mungkin human resource-nya juga kuat, Betul. gitu kan. Cuman Setuju. ya kayak anggapnya di sini kan UMKM lah ya. Oh. Ya kan, kita masih humble lah ya. Gitu kan. Pasti butuh yang namanya kuatin fondasi. Hmm. Lu mau berdiri setinggi apapun, sejauh apapun, tapi fondasi lu nggak kuat, pasti ujungnya pasti bakal roboh. Roboh. Setuju nggak? Setuju gue. Ya kan. Ya, betul Jadi sih. prinsip lu ya bagus, Hmm. gitu loh. Slow but sure, Hmm. kita kuatin dulu pasti fondasinya kan. Ya. Which is ya tadi lu bilang Rebirth 1.0 sama 2.0-nya dulu. Ya. Ya kan, dimana lu mau people dan Planetnya lingkungannya, dulu, planet dulu. Baru at the end ya kalau mau digital ya itu pasti ke depannya gitu. Dan menurut gue juga bisnis lu kan nggak fondasinya digital, Iya. fondasinya kan offline Betul. Hmm. gitu. Dan ya itu bagus banget sih Mar.
Thank you. Gitu. Ya makin yakin gue dengan ide gue tadi. Iya. Thank you. Iya. Oke Mar, itu Ya. aja paling ya. Thank you banget nih lu udah sharing dan kita dikasih bertamu nih ya ke Sunyi yang di Alam Sutra ya ini Ya. ya. Mungkin buat Fox yang daerah Tangerang dan sekitarnya Ya. bisa main ya ke sini ya dan bisa berinteraksi juga Ya. dengan teman-teman disabilitas ya. Ya. Dan gimana sih experience-nya untuk ya mungkin belum ada mungkin ya kita nggak tahu ya ada yang belum pernah ketemu sama sekali Mungkin. sama orang disable kan ya. Mungkin. Iya kan Banyak bisa loh. aja banyak juga kan gitu. Dan di sini kita bisa karena tadi kasirnya juga, baristanya juga gitu ya. Jadi itu ada menurut gue sih something experience yang bagus banget. Thank you. Gitu. So Mar, I wish you and Sunyi the best success ya. Ya. Berkembang terus buka cabang di mana-mana juga. Amin. Thank you banget ya. Thank you. Ya. Oke, folks, that's all. Thank you banget udah watching ya di Finfolk Podcast. Mungkin kita akan bertemu di episode berikutnya. Bye-bye.